Terletak di antara perbatasan Kabupaten Bogor dan juga Tangerang, lebih tepatnya di daerah Gunung Sindur. Terdapat sebuah danau yang sering dinamakan Danau Ciputih ini memang sangatlah asri. Cocok untuk orang-orang yang ingin melepas penat dari hiruk pikuknya kota metropolitan. Meskipun tidak terbentuk secara alami, danau ini tetap dapat dipertimbangkan mengenai kecantikannya. Ya, dulu awalnya di sini tuh diambil pasir, galian lah. Sekitar 2002 ketika ini digali terus keluar sumber air, nggak pernah surut, nggak bisa surut. Namun, di balik kecantikannya itu danau ini menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Di mana dulu ketika proses penggalian terdapat suatu peristiwa yang tidak masuk akal. Pernah ada kejadian juga ledakan besar, nggak tahu keluar ledakan itu dari mana. Kadang-kadang juga ini nggak ada orang gitu, tiba-tiba bekonya hidup sendiri gitu. Danau yang memiliki luas sekitar 1 hektar ini semasa aktif dijadikan tempat wisata oleh masyarakat sekitar pun akhirnya banyak warga maupun wisatawan yang mengalami kejadian aneh berupa kejadian mistis di tempat ini. Malam tahun baru dia pada di sini ya ngeliwat, itu mah terbang, Mbak. Itu mah asli terbang. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak apa yang sebenarnya melatar belakangi terjadinya seluruh peristiwa, baik dari masa penggalian maupun semasa aktif saat ini di Danau Ciputih? Sarah, Rudi, dan juga Den Ananda telah sampai di Danau Ciputih guna menguak misteri tempat ini. Nah, di situ kayak ada sesuatu. Oke. Ayo coba kita ke bawah. Oke. Dan Ananda merasakan aura dari makhluk astral. Kami pun diajak untuk lebih mendekati sosok tersebut. Kak, itu kok kelihatannya kayak ada asap ya, Kak? Nah, jadi emang saya coba untuk sedikit flashback ya, Good. Jadi pada saat itu ada yang pemancing di sini. Memancing sih sempat ada gangguan. Itu padahal waktunya itu masih kita bisa bilang siang. Belum sampai malam, belum sampai tengah malam. Jadi gangguan itu ada di siang. Jadi sosok ini sempat menampaki wujudnya, tapi hanya sekilas dan membuat pemancing itu kayak sempat kaget gitu. Ya nggak boleh sampai malam, ya pernah sampai maghrib aja kalau di sini. Nggak boleh lewat maghrib lah. Oh, kalau pernah suara-suara mistis ada, Mbak. Kayak ada yang ketawa, nangis. Berarti secara tidak langsung dia ini kan mengganggu, Kak, kalau kayak gitu. Iya, betul. Mengganggu orang-orang yang berkunjung di sini dan melakukan aktivitas memancing. Iya. Jadi emang sempat ada kejadian pada saat pemancing itu sempat diganggu wujudnya itu. Ada di sana ya. Dia muncul di sana, Sebelah mana, Kak? Tuh. di sebelah sana. Itu yang Kakak lihat apa? Ada sosok perempuan, Oke. dia wajahnya itu pucat. Dia pakai gaun putih. Dia ada di situ sekarang. Dia berdiri dengan wajahnya yang kaku. Dia menghadap kita seperti ini. Apakah dia merasa terganggu, Kak, dengan keberadaan kita? Kelihatannya dia nggak senang sama kita. Karena kita adalah orang yang dengan sengaja datang ke sini untuk mencari dia dan makhluk-makhluk halus lain di sini. Suara apa, Kak? Sesuatu. Salam. Rudi mencoba berkomunikasi dengan sosok yang saat ini sedang berada di atas perahu bambu. Siapa nama kamu? Nggak punya nama. Ini udah. Nggak punya atau nggak mau sebutin? Oke. Sudah lama kamu di sini. Sudah lama. Aduh. Kenapa kamu suka takut-takutin orang di sini? Nggak suka. Nggak suka terganggu. Enggak. Kami nggak datang untuk mengganggu.
ada sosok. Oke. Dia ini sosok yang sudah lama di sini. Tapi dia nggak terlalu kuat. Dia suka mengganggu orang, terutama pemancing. Dia jalan seperti ini. Kemudian dia menakutkan orang gini. Adanya sosok wanita ini memang sering terlihat oleh para pemancing yang nekat memancing di area danau ketika waktu malam tiba. Hal tersebut terjadi karena sosok ini tidak menyukai manusia ketika sudah memasuki waktu mereka beraktivitas. Kan maghrib banyak ceritanya ya, kalau lewat maghrib itu nggak boleh keluar rumah. Itu dia lagi mancing, tiba-tiba ngedengar suara ketawa-ketawa. Dia pas dilihat dia di belakang katanya. Yang saya ceritain di sana. Kak, kok aku ngerasa kayak berdiri di sini kayak ketarik ke sana ya? Ya, jadi Itu kenapa ya? Apa emang ini kayak ngerti gak sih Kak, ya kayak mau ketarik ke sana Jadi- gitu loh. emang makhluk wanita ini mencoba untuk mengambil tangan kamu dan kamu akan dibawa ke dalam sini. Emang dia suka mengganggu, apalagi dia menyampaikan saya lebih suka mengganggu emang ke sudut wanita dibandingkan laki-laki. Jadi emang nggak tahu kenapa dia bilang saya tidak suka dengan wanita cantik katanya. Terutama wanita yang keluar lewat maghrib, di atas maghrib. Kak, itu apa dari dulunya dia ini siapa dan kenapa dia jadi seperti ini, bisa dikomunikasikan ya? Jadi wanita ini sudah lama ada pada saat sebelum adanya danau ini. Jadi emang dulu itu sempat menjadikan Kak, demi Allah ada bunyi, sumpah. Itu apa? Jadi Dia dia sudah mencoba untuk mengganggu kita supaya kita tidak lama-lama di sini. Tapi kita akan coba untuk tetap komunikasi. Jadi emang di sini intensitasnya lumayan aktif banget. Apalagi sudah di jam 6 ke atas ya. Sangat aktif sekali dan emang dia kembali lagi dia itu asalnya itu emang sudah lama ada di sini. Semenjak sebelum adanya danau ini, pada saat menjadikan hutan, dulu itu emang dia sudah menempati tempat ini. Dan semakin dibuatnya danau ini, semakin dia senang sekali. Kayak gitu. Oke. Dia bilang juga, diam situ. Apakah katanya? Dia bilang, itu di sebelah situ kayak ada gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung, dia bilang itu adalah salah satu bisa kita bilang jin yang berbentuk dengan ikan. Kayak Jadi ikan, dia menyerupai ikan. Ya. Wanita, atau pada umumnya disebut siluman ikan. jadi wanita ini bisa menjelma sebagai ikan juga. Jadi pada saat pemancing menemukan itu, kayak pada saat dia ambil itu ikan, kayaknya pas dia bawa pulang sudah tidak ada tuh ikan. Padahal Berarti dia dia bawa. mengecoh para Ya. pemancing yang ada di sini ya, Betul, dengan Bang. mewujudkan dirinya sebagai ikan. Ya, Kurang lebih seperti itu. Oke.